kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan kasus fisika tentang analisis percepatan penerjun payung menggunakan metode komputasi numerik. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Penerjun payung merupakan orang yang melakukan penerjunan dari ketinggian tertentu dengan menggunakan parasut. Penerjun harus memiliki mental dan keadaan fisik yang baik sebelum melakukan penerjunan. Pada umumnya, penerjun dilakukan menggunakan pesawat terbang. Salah satu contoh kasus fisik yang akan kita selesaikan dengan metode analitik dan metode komputasi numerik. Kita tinjau hukum 2 Newton tentang gerak. Dalam model atau pernyataan matematik sederhana dinyatakan F sama dengan M kali A, atau ditulis menjadi F sama dengan F bagi M. Model kasus ini diturunkan dari pernyataan percepatan sebagai perubahan kecepatan pada setelah waktu dv per dt. dv per dt sama dengan F per M. Gaya F terdiri dari 2 gaya berlawanan, yaitu yang cenderung ke bawah karena terkait gravitasi Fd dan gaya tarik ke atas oleh resistensi udara Fu. F sama dengan Fd tambah Fu. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi jika gaya ke bawah ditandai dengan positif, maka Fd sama dengan massa kali gravitasi, di mana G itu konstanta gravitasi yang nilai pendekatannya itu 9 meter per sekon atau 9,8 D per T pangkat kuadrat. Resistensi udara bisa diformasikan dengan bermacam variasi. Nah, pendekatan sederhana adalah diasumsi bahwa gaya ini berbanding linear dengan kecepatan dan arahnya ke atas, sehingga Fu sama dengan min C kali V, di mana C adalah konstanta perbandingan disebut koefisien tarik dengan satuannya itu kilogram per sekon. Setelah itu dengan persamaan 1.4 yang sudah kita dapat sebelumnya, kita substitusi persamaan 1.4 dan fondasi Fd ke F dan Fu ke persamaan 1.5 berubah menjadi dv per dt sama dengan mg kali min cv per dengan massa. Nah, atau lebih sederhananya adalah dv per dt sama dengan y kurang cv per M. Nah, selebihnya teknik yang lebih lanjut pada kalkulus harus digunakan untuk menentukan solusi analitik atau eksanya. Nah, jika keadaan awal penerjun diam atau V-nya sama dengan 0 pada waktu T sama dengan 0, persamaan 1.6 persamaannya menjadi 1.6 yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, Vt sama dengan gravitasi kali massa kali dengan 1 kurang E kurang C per M kali T. Nah, persamaan 1.5 yang sudah kita dapat sebelumnya, di mana solusi analitik eksa karena secara eksa memenuhi persamaan diferensial biasa, solusi komputasi numerik yang untuk kasus yang bisa diperoleh diformasikan kembali ke dv per dt pada persamaan 1.6 dengan catatan bahwa dv per dt tidak sama dengan delta V per delta T adalah pendekatan karena delta T terbatas sebagai berikut. Nah, dv per dt tidak sama dengan delta V per dengan delta T sama dengan delta V per dengan delta T sama dengan V dalam kurung TI tambah 1 kurang dengan V kurang TI per dengan TI tambah 1 kurang TI. Lanjut, sebaliknya teknik lebih lanjut pada kasus kalkulus harus digunakan untuk menentukan solusi analitik atau eksaknya jika keadaan awal penerjun diam atau V0-nya V sama dengan 0 pada T sama dengan 0 pada persamaan 1.6 tadi menjadi V kali T sama dengan gaya gravitasi kali massa dikali 1 kurang pangkat
E min C per M kali T pada persamaan 5 dinamakan solusi analitik atau ekstak karena secara ekstak memenuhi persamaan diferensial. Biasanya solusi komputasi numerik untuk kasus ini bisa diperoleh dengan memformulasikan kembali bentuk dV per dt dengan persamaan 1,6 tadi, dengan catatan bahwa dV per dt sama dengan delta V per delta T adalah pendekatan karena delta T terbatas sebagai berikut. dV per dt sama dengan delta V per delta T sama dengan V kali TI tambah 1 dikurang V kali TI per TI tambah 1 kurang TI, di mana delta V dan delta T sama dengan selisih dalam kecepatan dan waktu dihitung pada interval terbatas. Pada V kali TI sama dengan kecepatan pada awal TI, dan V kali TI tambah 1 sama dengan kecepatan setelah sekian waktu. TI tambah 1 pada persamaan 1.8 ke 1.6 akan memberikan V kali TI tambah 1 kurang V kali TI per TI tambah 1 dikurang T sama dengan gravitasi kurang C per M kali V dikali T. Selanjutnya kita masuk dalam metode yang dipakai dalam kasus ini. Kami menggunakan metode analitik sebagai contoh untuk melakukan running program Python. Pada contoh kasus yang kami gunakan untuk menghitung percepatan penerjun payung pada T yang kami gunakan yaitu sama dengan 10 sekon, gravitas yang kami gunakan yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, dan massa yang kami gunakan yaitu 6,1 kg dan C sama dengan 12,5 kg per sekon. Ketika memenuhi laju penerjun payung selama melayang di udara memenuhi persamaan terjun payung yaitu dengan rumus yang kami pakai yaitu V kali T per gaya per gravitasi per massa kali C dikali 1 kurang pangkat E kurang C per M dikali T. Untuk program turunan pertama yang kami gunakan pada perhitungan ini, percepatan dihitung dengan persamaan kecepatan yaitu menjadi A sama dengan G kali E pangkat C per M kali T dengan gravitasi 9,8 dikali E yaitu sekitar 1,7 dan dikurang kemudian dikali dengan pangkat 12,5 per 68,1 dikali dengan 10 dan mendapatkan hasil 1,563. Jadi berdasarkan persamaan analitik yang kami cari mendapatkan percepatan penerjun payung sebesar 1,563. Oke, baik. Setelah kita menyelesaikan pendekatan secara analitik, selanjutnya kita melakukan pendekatan secara numerik. Di sini kami telah membuat programnya, yaitu menggunakan bahasa Python. Untuk penjelasan lebih rinci, di sini ada import method. Maksud dari import method yaitu untuk mengimpor nilai matematikanya atau mengimpor modul matematikanya. Di sini ada print kelompok, yaitu definisi nilai nama-nama anggota kelompok dengan nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke definisi calculate derivatif. Pada definisi calculate derivatif ini yaitu untuk menghitung turunan pertama menggunakan rumus beta pusat. Setelah itu ada return dx, yaitu return dx ini untuk mengembalikan nilai turunan pertama pada dx. Selanjutnya ada definisi central difference metode, yaitu menggunakan metode beda pusat untuk menghitung turunan pertama pada suatu fungsi. Setelah itu ada import method, yaitu menggunakan metode berpusat untuk menghitung turunan pertama, yaitu untuk menerima input seperti
memiliki nilai X, G, M, dan C. Jadi pada program kali ini nilai G, X, M, dan C itu dimasukkan di luar setelah program di running, sehingga kita bisa dapat merubah-rubah programnya. Oke, langsung saja kita running programnya seperti ini. Ini sudah muncul nama-nama anggota kelompok kami, dan kita masukkan nilai X sama dengan 10. Setelah itu nilai G sama dengan 9,8. Setelah itu M sama dengan 68,1. Nilai C sama dengan 12,5. Oke, setelah di running, jadi turunan pertama metode beda pusat yaitu 1,563. Jadi turunan ini merupakan turunan pertama metode beda pusat menggunakan bahasa Python. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan materi ini dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung percepatan penerjun payung dapat dihitung dengan dua metode, yaitu metode analitik dan metode numerik. Berdasarkan hasil running yang telah kami buat, bahwa percepatan penerjun payung yang dihitung secara analitik sesuai dengan yang dihitung secara numerik. Terima kasih.